Oke, selamat malam semuanya. Eh, Bapak-bapak semua nih ya, selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera. Terima kasih sudah pada join di acara perdananya Ejelesia ya. Jadi ini hasil brainstorming dengan Om Bas nih ya. Karena di grup tuh suka rame ngobrol ya, kenapa nggak kita fasilitasi dengan acara war room, dan acara ini bukan acara saya dan Om Bas ngajarin teman-teman, tapi acara kita diskusi aja sih gitu, praktek dengan teori gitu. Jadi ini acara perang, acara perang sih, acara diskusi aja lah, brainstorming. Tapi yang harus diketahui oleh teman-teman nih para Agile Nation, eh, Agile ini sangat empirical ya, artinya based on praktek ya, apa yang uh, bagus di saya lakukan belum tentu di tempatnya teman-teman bisa perfectly fit in, tentu butuh adaptasi juga ya dengan kondisi setempat. Jadi bukan berarti ini adalah silver bullet gitu. Jadi acara ini saya dan Om Bas akan memfasilitasi atau memoderasi aja gitu konsepnya. Nah, jadi sedikit promosi mengenai Agelesia, ada channelnya. Nanti ini kita rekam dan kita akan upload ke channel YouTube kita, Agelesia TV, dan juga buat teman-teman yang suka baca maupun menulis, kita ada agelesia.id. Di sini udah ada juga penulisnya, ada Om Didik, Pak Dani Pradana, ada Mas Miswanto sebagai kontributor aktif di agelesia.id. So, tanpa berlama-lama, kita langsung aja saya serahin waktu dan layar kepada Om Bas ya untuk membakar acara ini. Silakan Om Bas. Oke, makasih Om Atar. Izin kita buka kamera biar kita diskusinya makin yahut ya, rekan-rekan semua. Ya mungkin coba saya tunggu deh. Ini ya biar yahut gitu ya kalau diskusi kan, biar terus kita tak kenal sama kata sayang. Kalau saya bilangnya sih kalau tak kenal maka kita harus kenalan dulu gitu kan. Ya. Oke, ada beberapa yang nggak bisa open cam, no worries. Ya mungkin dari perkenalan dulu, nama saya Steven Sebastian. Saat ini ya kalau pekerjaan bisa lihat di LinkedIn ya, saya nggak berani ngomong gitu kan. Untuk ini ya, karena ya apalagi ini kira-kira apa? Saya sharing seperti ini pun juga kan bukan bawa pekerjaan ya, tapi karena keseharian kita lah waktu zaman dulu. Nah awalnya tuh saya sempat ngobrol, kenapa sih acara ini kita buka gitu ya? Ngobrol sama Om Atar. Ini kemarin kita ada bahas study group, bahasnya teori. Nah, cuman begitu membahas soalnya, bingung gitu kalau ngomong teori dong, ini teh apa gitu kan. Ya udahlah kita coba bilang, ini mending direlatekan dengan yang kesehariannya. Kebetulan saya memang menerapkan aja dalam pekerjaan saya. Saya membuat produk software ya. Nah, jadi sangat lumayan relate lah terkait teori-teori yang kemarin saya pelajari untuk dapat ujian PMI SCP. Habis dari situ di study group-nya di share ternyata seru gitu, dan saya merasa ini ada sebuah peluang nih kalau kita buka diskusi dan kita makin tahu. Nah, terus sempat coba buka kuesioner di LinkedIn kecil-kecilan gitu ya. Dan ternyata orang tuh paling minat tentang adaptive planning. Itu kalau ngambil bukunya Mike Griffith ya chapter 5 yang paling tebel gitu justru itu. Itu yang menariknya. Nah, mungkin sebelum kita bahas teori lebih lanjut gitu ya. Ada yang mau coba nyundul pertanyaan dulu gitu nggak sih? Terkait adaptive planning itu apa gitu. Atau kasusnya deh, kita jangan ngomong teori gitu ya. Kasusnya terus nanti kita coba relate kan. Mestinya tuh bikinnya dari mana sih gitu. Yuk kalau misalkan ada disundul di chat. Saya tunggu ya 3 menit lah. Kita kan pasti jago ngetik ya kalau kita kerjanya begini gitu kan. Kenapa namanya mesti ada ya, ini Om Atas lagi yang nanya. Gue sundul dulu lah bro. Ada malu-malu. Okay. Iya, tapi kenapa namanya adaptif ya gitu kan. Jadi kadang-kadang ini sambil nunggu yang lainnya bro ya. Kadang-kadang gue banyak yang salah kaprah nih ya kan, adaptive planning agile, tapi semuanya planning up front.
Coba eksekusinya yang agile ya. Gimana tuh? Planning upfront, this is adaptive planning, planning upfront, everything in details gitu. Itu sih, gitu. Kadang-kadang nggak tahu itu adaptive planning sama kayak agile collaboration tools. Gue selalu bilang ke klien gue, ini ada collaboration tools. Artinya tools yang dipakai secara bersama-sama. Kalau yang gunain cuma Scrum Master atau Project Manager, sorry, ini just a tools, not collaboration tools. So forget it. Itu yang ini ya, Scrum Master-nya sebagai Jira admin ya. Jira apa? Jira joki ya. Jira joki. Developer bilang, Pak, saya yang ini beres, tolong pindahin ya. Oh, Mas, sudah ada pertanyaan tuh. Monggo. Dari Om Ernest dulu nih ya, yang pertama. Om, open cam dong, kita ngobrol aja nih. Lumayan ya, kita tulis terus kita panggil gitu. Om Baru mandi. Salam, halo. Ada contoh proposal project dalam metode agile, termasuk costing dan jadwalnya, di mana biasanya proposal project dibuat classic waterfall. Jujur kalau ini saya susah jawab, Om, karena Gua tahu. karena saya tuh bukan project ya, saya kan product management. PO gitu. ya. Iya, jadi kalau dibilang ini nanti costingnya gimana? Iya, unfortunately saya nggak ngitung itu gitu. Ngomongnya cuma ini berapa bulan, ya paling kasarnya mah itu biaya gaji, pakai servernya gitu, settingan gitu kan, sama ya tools-toolsnya. Ya selebihnya ya itu harus jadi nanti dijual jadi berapa, gitu kalau dari saya. Biasanya mungkin kalau yang project-projectnya. Ya mungkin Om Atar pernah nih, soalnya kalau di Hanes itu kalau di Metrodata itu mostly memang kalau proposal standar ya, jadi ya waterfall karena ikutin dari SPK KK juga. Jadi gue pernah tanya juga sama, kalau agile gimana? Gue bilang ya sama sih, estimate dulu, pakai waterfall lah gitu kan. Kita pasti kalau kita ngomong agile ke customer juga pasti customer kan ya bingung kan. Nanti baru pas lagi praktik di lapangan baru gitu dimainin. Biasanya gitu sih. Nanti penasaran juga nih kalau kontrak proposal gitu, ada pengalaman nggak dari teman-teman yang benar-benar tuh pure agile dari awal gitu, dari kontraknya gitu. Oke, gue komen dulu kali ya. Tapi Om Mas, ini bukan gue yang komen dan lu, ini komen semuanya kasih ya. Pak Salani tentu senior kita semua nih, beliau lebih pengalaman daripada kita. Kita sebenarnya di sini cuma anak ingusan aja di mata Pak Salani nih. Pak Salani cuma nengok doang nih, anak-anak kecil ngomong apa sih, gue minta. Oke, dari gue mungkin komentarin, sebenarnya gue kadang-kadang sangat cukup bingung gitu ya. Pertanyaan yang sangat sorry ya Mas Enos ya, sebenarnya bukan basic ya. Tapi ini sesuatu yang obvious kalau kita pakai agile. Sangat-sangat obvious. Tipe constraint di agile tuh apa sih yang fix? Coba deh, apa yang fix di agile? Cost sama time. Cost sama time, terus kenapa kita pusingin? Maksudnya ada contoh real yang proposal? Ada. Gue project satu di K3S, perusahaan minyak Timur Tengah sebagai coach, dan juga di BUMN, gue juga sebagai coach. Dua-duanya proposalnya udah, gue jualan sprint, 6 sprint, gue propose, coaching, scope of work-nya apa Mas Atar? Nggak ada, udah. Oh, berarti fokusnya itu pokoknya di time and cost udah titik ke situ ya? Iya, balik ke fundamentalnya aja, time and cost. Iya. Scope-nya boleh berubah. Misalkan, kita bikin dulu 10 backlog item. Ya kan? Tapi notes ini boleh berubah. Tapi perubahannya berdasarkan jumlah story point. Story point-nya berapa di depan nih? Katakan 100 story point. Ya kan? Nanti kalau mau tambah kurang silakan, selama di dalam story point. Udah cukup. Sebenarnya menurut gue, permasalahan Mas Ernest ya dan teman-teman, ketika klien kita minta semua SOW-nya lengkap di depan dan ada timeline-nya yang seperti timeline yang mereka biasa lihat, yaitu Gantt chart, ada milestone, itu bikin mempersulit semuanya. Padahal timeline-nya aja tuh gampang. Sprint-sprint aja udah. Iya. Maksudnya pertanyaan lebih ke situ sebenarnya. Jadi untuk karena mindset-nya belum ke sana, Bro. Betul. Kan kalau KAK kan RKS kan pasti kan modelnya gitu kan. KAK sama RKS kan pasti gitu kan. Nah, itu otomatis ya kita harus ngikutin udah. Nggak mungkin kita rubah-rubah gitu. Exactly. Itu masalahnya di situ kan? Munculnya. Jadi mereka pinginnya triple fix semuanya itu kan. Pokoknya agile. Itu dari gue, yang lainnya disundul ya Om Bas. Gue udah dipanggil sama restoran nih. Lanjut. Siapa tuh? Jangan lupa bayar. Itu biasanya. Sengaja nih.
Yang dibilang Om Atar itu setuju saya ya. Jadi kalau kita ngomong ya, tadi triple constraint kan pasti ada beberapa yang fix dan ada yang enggak gitu ya. Kalau kita ngomong waterfall, yang fixnya itu scope-nya, kalau yang ngomong aja time dan cost. Setuju saya itu. Dan benar juga itu ya yang dibilang akan mempersulit segalanya ketika scope-nya dikasih, terus lu kasih timeline, terus akhirnya apa? Cuma ngerjainnya yang agile. Nah ini yang saya ngutip ini ya teori buku apa chapter 1 yang Mike Griffith, ada perbedaan mendasar antara doing agile sama being agile. Nah itu adalah orang yang mengerjakan doing agile gitu. Jadi oh kayaknya agile keren nih ya, kekinian gitu. Saya pengen jadi orang yang kekinian. Ya udah kita ngerjain development-nya pakai steady stand up, terus ada planning di depannya, terus ya terakhirnya kita review, kepanggil stakeholder. Barijeng itu ya, si stakeholder-nya dipanggil, aduh saya sibuk, banyak meeting gitu kan, yang penting mah kalian deliver, udah gitu kan. Ya akhirnya dia nggak ngerti gitu, esensi dari event-event atau seremoni ya gitu sebutnya, seremoni di dalam Scrum itu sendiri. Tujuan dilakukannya itu teh apa gitu. Nah kalau dari saya, personally, saya pun merasa bingung kalau misalkan membangun sebuah produk gitu ya, terus dibilang ya udah pakai agile, udah tuh saya bingung karena apa? Scope-nya kan nggak tahu ya depannya kayak gimana. Jadi meskipun misalnya saya membayar Om Atar gitu kan, Om saya bayar 6 sprint deh, tolong coach kita. Ya emang lu mau bikin apa? Pasti pertanyaannya ke sana kan. Dan memang jawabannya ya nggak harus clear dulu gitu di depannya. Kita bisa seiring waktu terus berjalan. Nah, itu yang akan nanti kita gali lebih lanjut. Oke. Oke, kita Thank you, Om. Cukup? Mantap. Cukup. Ya, ada yang mau menanggapi nggak nih, Om Atar? Siapa tadi? Ya, halo, saya Niken. Oh, Mungkin Niken. izin Halo. ya, izin ngobrol juga ya. Sebenarnya saya ikutan hari ini juga karena penasaran masalah costing itu sih gitu. Oh. Kalau di tempatku sekarang tuh jadinya pakainya kayak kontrak ini ya, apa blanket main days gitu. Misalnya kita setuju berapa main days, nanti baru per sprint atau per epic atau per ya backlog itu baru dinegoin lagi. Nah, pakai berapa gitu ya, Mbak? Cuma itu yang sekarang ya maksudnya yang menurutku yang masih cukup mendekati agile, cuma ada ganjalannya adalah ya setiap epic atau mungkin setiap sprint itu kita nego story points jadinya. Oh ini harusnya segini 10 main days gitu. Ini harusnya 20 gitu. Itu sih yang agak kalau boleh tahu, Banikan itu di tempat di orang yang memberikan main days-nya atau di orang yang menego main days-nya supaya makin dikit, Mbak? Saya dua-duanya sih sebenarnya. Oh, dua-duanya. Ini seru nih. Maksudnya kan kalau kita yang menjual gitu ya kita pengen cepet habis gitu kan ya. Apa yang terjadi gitu. Tapi kalau kita yang beli, kita kan pengennya, wih lu enak aja ngitung segitu gitu kan. Nah, ini biasanya gimana gitu debatnya gitu? Biasanya sih akhirnya beberapa hari sekali atau mungkin tergantung scoping-nya itu kita akan ada ya meeting bareng gitu antara vendor dan user gitu. Dari vendor akan cut up dengan misalnya kita butuh 3 sprint untuk mengembangkan ini gitu dengan detailnya segala macam termasuk testing, deployment gitu kan. Nah, terus kita bawa tim teknikalnya gitu bahwa ini harusnya ya misalnya bisa 2 sprint gitu atau misalnya ini 3 sprint tapi harusnya effortnya nggak segede itu gitu. Alright. Itu sih kalau udah disetujuin ya baru akhirnya ya udah kita jalan gitu, sprintnya mulai kapan gitu sih. I see. Berarti developernya ketemu sama customer ya, bandingkan kalau kayak gitu? Scrum Master sih, karena kebetulan pas di projectku ini ya Scrum Masternya sekaligus kayak senior sistem analis gitu, jadi memang dia ada di teknikalnya gitu. Ya itu ini lumayan seru ya nanti ke berantemnya gitu ya antara tim developer sama customer-nya, apalagi kalau ini saya lumayan menyoroti ya di Indonesia itu ada kecenderungan bahwa Scrum Master-nya itu bisa jadi fresh graduate. Itu sedih sekali sih saya melihatnya gitu ya. Scrum Master disuruh fresh graduate.
itu luar biasa sih bagi saya. Ya semoga kita di sini jangan ya, kalaupun meng-hire Scrum Master fresh graduate, tolong dipandu dengan baik dan benar. Kasihan kalau enggak tuh. Itu. Oke, mungkin dari yang terkait costing, nanti kalau ada pertanyaan lagi kita akan kembali ke sana. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Om Niswanto. Om Bas mau tanya terkait adaptive planning ini untuk product roadmap, apakah sama dengan product launch roadmap? Nah, ini kalau saya jawab, jawabannya beda, Om. Jadi kalau product roadmap, ini ngomong teori dulu gitu ya, nanti tolong ada siapapun yang mau menanggapi, monggo aja. Kalau product roadmap itu kita ngomongin kayak saya punya 10 fitur, mulai development fitur 1, 2, dan 3, sampai 10 itu di kapan? Kita pasangin 10-nya. Terus nanti waktu launch, itu kita memiliki due date kan. Jadi misalkan kita mulai development dari bulan Maret sampai bulan Desember, jadi kita punya 10 bulan. Terus saya pengen, atau enggak nanya, bukan saya pengen sih, saya nanya dulu sama developernya, ini untuk yang standar minimum, saya pilih ya 1, 2, dan 3, gitu misalkan, itu bisa butuh berapa lama? Dia ngitung-ngitungin, oh saya misalkan butuhnya 3 bulan. Nah 3 bulan itu saya akan stop jadi rilis pertama. Nah, memang kalau hasilnya bentuknya bisa jadi sama. Ya, kita punya satu Gantt chart sih biasanya ya. Ke pinggir-pinggir itu ke bawah itu listnya adalah fiturnya ataupun epic-nya, whatever itu, pokoknya itemnya. Dan ke kanan itu durasi waktu. Nah, kita nanti tarik garis gitu ya. Pokoknya sampai sini beres gak beres kumpulin gitu. Kita harus launching, kita harus rilis baik itu MVP atau update pertama, update kedua, dan seterusnya. Itu yang saya lakukan gitu ya, karena tanpa itu akhirnya kita mengerjakan dalam kegelapan gitu ya. Nggak tahu mau bikin apa, nggak punya deadline, akhirnya apa? Malas-malesan. Nah itu kan yang nggak baik ya, kalau kita melakukan pekerjaan malas-malesan, nggak ada deadline, ya terus nanti ujung-ujungnya bikin apa gitu. Gitu. Ya teman-teman mungkin ada yang mau menanggapi terkait ini, istilahnya product roadmap versus release planning lah kasarnya. Mungkin sedikit nambahin, karena terakhir itu kondisinya pada saat kita sudah ada product roadmap, fitur sudah jadi, sudah selesai, terus lanjut ke rilis dong. Nah, terus pada saat rilis itu ternyata feedback atau customer need-nya banyak nih, masukan-masukan, saran dan sebagainya sudah dicatat juga di backlog. Nah, cuman di sini bentrok antara kita mengerjakan backlog atau sesuai dengan product roadmap yang fitur selanjutnya, atau kita selesaikan dulu nih dari customer need-nya. Nah, jadi di sini ada bentrok yang ya mungkin pernah ngalami juga. Nah, itu seperti gimana sih cara yang efektifnya, karena kita di satu sisi ingin mengakomodir kebutuhan dari pengguna atau klien, di sisi lain kita juga harus stand with the time juga kan gitu. Yes. Ini kalau jawabnya gampang Om. Tapi saya mau coba panggil dulu ya teman-teman. Ada yang mau raise hand untuk jawab ini? Ini jawabannya sederhana ini kalau kasus yang tadi gitu ya. Jadi kita udah membuat sesuatu, mau rilis, dapat feedback, lanjutin apa benerin feedback dulu. Nah ini gimana gitu katanya? Pertanyaannya tuh lebih ke sana. Ayo, ada yang mau jawab nggak teman-teman? Coba saya tunggu ya. Kalau ada yang mau jawab tinggal raise hand aja. Nanti saya panggil. Atau saya tunjuk nih, Om Adit deh. Ini udah belajar, Mas pasti bisa jawab nih Om Adit nih. Ayo Om Adit. Masih. Ya kalau ngikutin aja kan feedback itu kan dari customer ya. Kalau saya karena belum pengalaman, kalau ngikutin teorinya ya revisi feedback kan. Itu sih kalau saya ngaturnya. Maksudnya kan tadi kita ngikutin timeline atau ngikutin feedback ya. Ya kalau misalkan kayak saya masih ngelihat teori kan, kita ngelakuin sprint kan, kalau ada feedback itu kan kita validate feedbacknya ya. Kalau validate feedbacknya misalkan memang ini sih secara teori, nggak tahu kalau di lapangannya karena nyentuh cost sama ini ya. Kalau di teorinya sih ngikutin misalkan feedbacknya memang urgent ya didahulukan ya, walaupun memang nanti dilemanya berubah timelinenya ya jadinya ya.
Itu sih yang kalau saya sih lebih ngikutin feedback karena kan balik ke Agile Manifesto ya. Customer number one gitu ya, Mas. Nah, customer number one, terus ngelakuin itu apa sih, kan tujuannya biar dapat feedbacknya dievaluasi dulu, nggak langsung dikerjain. Tapi kalau misalkan feedbacknya memang urgent dari kata customer, memang fitur ini harus misalkan rilis karena faktor tertentu, kalau kita nanti karena mendahulukan timeline kan jadi bertentangan juga kan? Iya. Om Adit mau ralat ya Om. Itu sebelum kita memutuskan, kita tuh mesti lakukan yang namanya prioritasi Om. Pakai acaranya namanya backlog grooming untuk kita. Kenapa ngomong seperti itu? Jadi ingat tadi ya, kita udah punya satu set yang dibuat dalam release planning. 100 item, katakanlah. Terus kita beresin 3, terus dapat feedbacknya misalkan 10. Jadi list kita ada dari 100 berubah menjadi 110. Boleh nggak? Boleh, gitu ya. Boleh dulu, gitu kan. Nah, pertanyaannya, kita bakal ngerjain semuanya 110 atau tetap 100 sebenarnya, Om? Jawabannya tuh kasarnya ya, tetap 100. Gitu kan. Ingat, yang dikunci tadi apa? Time dengan cost. Jangan dijadiin beresin 110 dengan waktu yang sama. Ini akan mengorbankan quality, tetot gitu ya, nggak boleh gitu kan. Jadi kita mesti komit. Ini saya hanya bisa ngerjain 100. Ini ada sekarang tambahan 10 item baru nih, feedback dari customer. Baru kita tanya nih sama komandan kita gitu ya, atau kalau misalkan kita product owner ya, kita menggunakan gut feeling gitu ya. Gimana feelingnya kita gitu. Mana sih yang harus dijalanin dulu? Oh, ternyata 10-10-nya ini harus dibuat dalam rilis 1. Ya udah, 10 ini naik dari yang misalkan di rilis 1 ada plan-nya 15 atau 20. Ini mana nih yang dikorbankan untuk mengerjakan 10 masukan dari customer tadi. Tapi kalau kita misalkan bimbang gitu ya, aduh, semuanya penting. Ingatkan lagi, tangan kita cuma 2 gitu ya. Nggak bisa, jangan ngerauk semua gitu kan. Kita ngerjain yang memang sebisanya kita, tapi bukan berarti kita membatasi diri gitu ya. Kita mengoptimalkan, tapi ingat gitu ya, ini kan harus sustainable pace. Pilih lagi gitu yang mana dikomunikasikan lagi. Ini karena ada tambahan, maka yang dirilis 1 ini harus berubah gitu ya. Tanya manajemen kasarnya gitu ya. Kalau mau tetap di tanggal segitu, ya ini ada yang dikorbankan, tapi kalau memang diperbolehkan mundur, nah berarti rilis planning-nya yang dirubah. Itu. It's happen also waktu saya mengerjakan pembuatan software ya. Negosiasi dan ya selama kita bawa warisan yang jelas, nggak masalah sih sebenarnya. Kecuali bosnya ngotot gitu ya. Saya nggak mau tahu tanggal 1 harus rilis. Ya udah gitu kan. Segini aja Pak, saya nggak bisa lebih dari itu gitu. Oke. Ada yang mau menanggapi? Ada yang mau nyundul lagi nih teman-teman? Terkait ini ya, ketika kita dapat feedback dari customer. Oke, tidak ada. Saya lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Om Adi. Om Bas mau tanya terkait adaptive planning ini untuk bukan, ini dulu. Pertanyaannya mirip ya. Oh, coba saya baca dulu ya. Terkait menanggapi sih. Oh, menanggapi. Oke. Mungkin perbedaannya. Product launch map ya. Tadi dijelaskan ya. Product launch map itu lebih kayak apa namanya? Release planning. Om Atargo bisa kasih lihat proposal. Oke, mantap Om. Kalau boleh dikasih lihat proposalnya. Tadi gue udah permak ya, jadi nama kliennya udah gue hapus, jadi agak compang-camping proposalnya. Gitu. Apalagi direkam. Kebetulan kliennya sangat GCG ya, jadi compliance mesti ketat, tapi ya gue juga mesti membuat mereka jadi lebih lentur gitu ya. Bentar ya, coba share screen. Mana nih? Oke, jadi ini proposal. Ini gue hapus logonya mereka. Ini proposalnya, bla bla bla. Oke. Nah, jadi ini timeline.
Oh, timeline-nya benar-benar ini ya, sprint 1, sprint 2. Iya. Timeline cuma sprint. Ini ngejawab kakak BUMN Om, government Om. Ini oil and gas. Iya. Oh, kakaknya Gitu. gitu. Biasa kan mereka minta timeline, itu ada ya setiap apa ya kita ngomongnya WBS ya. Biasa kan kalau BUMN government kan minta WBS ya Om. Ini diterima sprint kayak gini? Diterima lah. Oh, oke. Jadi pertama gini, gue jelasin dulu ya, project apa gitu. Karena memang nature projectnya memang ini agak unik. Project gue adalah project agile coaching, gitu. Oh, I see. Jadi mentransformasikan departemen IT di klien menjadi pola kerja yang baru ya, yang lebih gesit lah kasar gitu. Nah, ya seperti biasa klien mulai dengan SOW gitu. Terus gue balikin lah kepada klien, Pak, lu kalau minta SOW, gue jadi orang munafik gitu. Kenapa jadi orang munafik? Karena gue ngajarin supaya nggak ada SOW, gimana sih? Lu enak jadi nggak ada SOW. Gitu. Jadi memang to be honest, di awal-awal project butuh intimacy dengan klien ya, supaya mereka open untuk keterbukaan gitu. Itu yang gue lakukan, tentu nggak bukan berarti pasti bisa dilakukan tempatnya lu ya, Mas ya. Tapi intinya ini yang how this happens dari sini. Terus gue bilang ini 6 sprint 2 mingguan gitu ya. Tapi nanti ada sprint 0, kita disitulah kita membuat backlog development, backlog item gitu. Tapi kita udah dapat ide, kita bakal ngerjain apa aja kita udah buat dah. Tapi itu pagar-pagar yang kasarnya lah, itu yang disebut dengan product vision gitu ya. Mungkin Om Bas bisa konfirmasi ya, itu product vision kita define di awal, mau ngapain, end goal-nya apa, end in mind itu apa ujungnya, how to-nya ntar gitu, how to-nya ntar, lu mau gesit, oke, deal gitu. Sprint 0 kita lakukan, tujuan apa, memberikan simulation experience dari tim, bagaimana kerja agile. Dan gue selalu bilang di setiap event kayak di sprint planning dan lain-lain, gue buka lagi framework kerja kita, sprint planningnya, kita ngelakuin semua seremoni-seremoni ini. Kenapa? Karena agile itu iteration. Ya, dan karena iteration itulah yang namanya practice makes perfect. If every iteration supposed to be better and better, kan gitu ya. Makanya ada retrospektif. Gitu. Jadi gue bilang di simulasi pertama kita jungkir balik, Pak. Sprint 1 mungkin udah mulai stabil, masih lupa-lupa dikit. Sprint 3 biasanya sudah mulai ngerti pola kerjanya. Gitu. Sampai sekarang gue di klien ini baru sprint 1 ya, baru sprint 1. Masih kebingungan mereka gitu. Dan memang seperti itu coaching ya, it's all about practicing. Jadi kalau mereka salah, gue sangat apresiasi. Jadi sepanjang project itu gue mengubah mindset mereka bahwa salah itu bagus, ya kan. Kemudian mengubah jadwal itu bagus, mengubah scope of work itu bagus, gitu. Selama yang tadi Om Bas bilang, everything based on priority. Kata kuncinya itu. Gue bahkan bilang ya di klien gue, Bapak bisa menulis backlog item, isinya adalah Mas Atar fotokopi, boleh itu, tulis saja. Tapi pada akhirnya menentukan adalah product owner. Berdasarkan apa ya, prioritas. Apakah diprioritaskan gue fotokopi di kantor gitu kan? Enggak kan? Gitu. Jadi silakan tulis. Semua boleh nulis, bahkan gue bilang. Semua boleh nulis. Anytime, anywhere. Gue buka ini. Di klien ini kita pakai MS Teams. Gue bikin link MS Teams-nya untuk sebagai product backlog di Excel-nya. Everybody can input. Dan ketika sprint 0, gue melakukan tiga meeting ya. Meeting pertama sosialisasi agile way of working. Yang kedua gue sosialisasi agile collaboration tools. Yang ketiga gue meeting backlog item refinement atau backlog grooming kalau misalnya tadi Om Bas tadi. Gue lakukan 3 hal itu. Ketika sprint planning kita bahas semua user story dan story point. Lama itu. Karena pertama kali. Gitu. Kemudian daily stand up pertama bisa sampai setengah jam karena mereka nyoba pakai Kanban-nya yang di task planner dan lain-lain. Gitu. Setelah itu udah mulai lancar. Kayak inilah, kayak ngajarin anak kecil berdiri gimana sih, jatuh bangun gitu. Dan it's all about iteration gitu. Jadi gue bilang nggak mungkin sekali. Jadi gini, gue selalu bilang kepada klien ya, ini teman-teman ya, Pak, Bu, banyak nih orang belajar berenang, caranya bagaimana? Baca buku berenang, nonton video YouTube berenang, nonton pertandingan berenang, ya kan? Wah, bisa jelasin A sampai Z mengenai berenang. Coba tanya deh ke orang itu, Bapak, Ibu pernah berenang nggak? Belum pernah berenang gitu kan. Jadi orang yang belajar berenang itu harus semur ke air, dan ketika nyebur mau belajar kayak gimana pun pasti akan kelelep, sudah pasti. Itu juga aja seperti itu. Nggak mungkin lu belajar training 2 hari langsung bisa, itu nggak mungkin. There's no such thing. Sorry to say ya. Agree.
nggak ada kayak gitu. Dan orang belajar benar tuh. Dan kalau ngelihat ini, yang paling suffer itu memang sprint 0 ya Om sebenarnya ya. Ya. Bikin backlog itu nggak mudah. Ya. Jadi gini nih teman-teman ya, sekali lagi ini proposal gue. Jadi estimate-nya 3 bulan dengan 6 sprint. Jadi pertama-tama kita create backlog dengan requirement-nya mereka, access-nya klien gue gitu ya. Kemudian sebelum sprint kita determine mau apa yang dikerjakan gitu kan, jadi kayak sprint planning-nya. Kemudian 2 minggu kita melakukan sprint, di akhir sprint kita review, muter lagi, semuanya muter. Gitu. Jadi kayak gitu, Mas Ernest dan teman-teman. Jadi mengenai kakak bagaimana? Ya kalau kakak cemplungnya kakak, turutin aja maunya apa. Tapi kita jangan expect itu akan menjadi seperti itu. Betul, jadi penting sekali decision maker dalam project apapun itu yang menggunakan Agile harus di-educate way of working-nya. Without any education, forget it. Di BUMN, buset. Nanti ceritanya panjang lagi deh. Nanti gue terusin deh kapan-kapan deh. Ya. Season 2 ya, Season 2 lah gitu. Nanti gue mendominasi nggak bagus juga ya. Jadi itu kurang lebih ya. Lanjut Mas Bas, mudah-mudahan memberikan gambaran. Nanti kalau mau nanya-nanya bisa japri-japrian lagi atau nggak di web group. Thank you. Thank you Om. Oke, mantap banget itu untuk contoh project-nya ya, proposal. Dan itu benar yang kayak tadi saya ngalamin ya. Saya membangun produk software lah. Itu 2 kali, tempat sebelumnya sama tempat sekarang. Paling suffer itu di pertama. Nah, saya pernah mengerjakan sebuah rilis, backlog-nya itu cowboy. Ini tidak patut ditiru ya. Jadi ya udah kita mulai sprint-nya, terus kita define kita mau bikin apa. Oh, kelar itu. Hancur jadinya. Itu nggak boleh gitu ya. Jadi sesakti-saktinya Agile, itu perlu yang tadi Om Atar, sprint 0. Menulis backlog-nya dulu. Nggak bisa tuh kita yang cowboy semua gitu ya. Gimana entar? No, gitu ya. Itu teori dikit, ada yang namanya Stacy Matrix, itu adanya di chaos atau anarki itu. Nggak tahu mau bikin apa dan nggak tahu gimana bikinnya, udah kelar lah hidup lu itu. Jangan ditiru ya, cukup saya yang salah, yang lain jangan gitu. Itu. Oke. Tapi kalau teman-teman ya mendapatkan project atau membuat software, semua tuh pasti ada mulai aja dulu gitu kayak Tokopedia gitu ya. Mulai aja dulu. Jalan kok, yakin saya itu. Oke. Lanjut ke pertanyaan berikutnya, Om Aditya. Om Bas mau nanya terkait adaptive planning ini untuk produk roadmap, apakah sama dengan produk roadmap? Yang tadi, saya balik ya. Ini udah. Oke. Dari Om Iswanto. Apakah perbedaannya dari whole project dan iterasi? Nah, saya juga masih bingung, Om. Kemarin ikut webinar dari salah satu startup product management gitu, terus dikasih perbedaan yang cukup signifikan antara produk roadmap dengan produk roadmap dari sisi delivery. Oke, mungkin saya nggak kebayang. Om Adit bisa tolong diceritakan lebih lanjut. Ini maksudnya gimana tuh dari tetangga sebelah? Mungkin kalau yang produk manajemen ya kemarin itu ada produk release itu menceritakan ini sih sebenarnya si produk manager kalau istilahnya mungkin nggak tahu ya product manager nih mungkin kan Anda bingung nih antara product owner sama product manager nih sekarang nih di sisi beda ini ya itu juga ada perbedaan lah di dunia kita ya maksudnya di industri ada ya. Nah ini lebih ke product manager jadi si product manager itu selain dia berfungsi untuk mengelola roadmap itu sama release roadmap. Jadi release roadmap itu digunakan sebagai tools untuk ini mungkin dikoreksi. Saya juga sempat ikut tuh cuma memang apa hubungannya? Mungkin hubungannya roadmap itu lebih ke release. Jadi per iterasi ini roadmapnya. Tapi kalau release itu ya release istilahnya kayak roadmap yang menghubungkan banyak kayak ke marketing kayak jadi persiapan kita untuk merilis tuh acuannya. Oke, saya paham. Terus ada istilahnya lagi si produk roadmap bagian dari rilis deh kalau nggak salah ya. Saya juga mungkin Pak Wiswanto mungkin bisa nambahin ya. Saya juga
kemarin kayaknya sih perbedaannya di situ kayaknya ya. Mungkin apakah benar kayak gitu? Maksudnya jadi ada yang roadmap memang untuk iteration, fokus untuk iteration, ada yang apakah rilis itu secara global untuk satu project gitu. Roadmap untuk satu project sampai launching besarannya, sedangkan yang roadmap itu untuk yang per iterasi gitu. Mungkin kayak gitu kali pembagiannya, apakah seperti itu? Mungkin pemahaman saya salah atau gimana, mungkin dari Pak Miswanto bisa nambahin atau gimana teman-teman yang ikut seminarnya bareng ya Om Adit sama Om Miswanto? Enggak, kayaknya janjian sih. Kayaknya gak janji, tapi kayaknya sama nggak bisa ikut bareng. Iya. ikut. Karena tertrigger di itunya ada produk roadmap launch gitu kan lah. Apa bedanya sama produk roadmap biasa gitu kan? Akhirnya tertarik lah ikut. Ternyata ya tadi yang dijelaskan Mas Adit juga benar. Istilahnya release plan itu kali ya, kalau di Agile ini release plan kali ya. Nah, ini saya karena kan saya berkecimpungnya di situ, terus title saya product manager gitu ya. Nah ini saya sempat mengalami kebingungan yang sama. Ini product manager sama product owner tinggian mana? Nah terus saya ketemu satu YouTube, dia bikin analogi sangat bagus gitu ya. Kita pakai analoginya, saya punya restoran, saya belilah, jadi saya own the restoran, dan I am become the owner, oke? Terus semua saya kerjain sendiri, dari saya masak, terima order, sampai cuci piring, ngepel, saya semua. Karena bisnis saya masih kecil, warung, warteg lah kasarnya. Terus saya udah punya wartegnya itu jadi mewah. Yang makan dari 10 bisa jadi sampai 100 orang. Sehingga saya bakal meng-hire seorang manajer yang tugasnya itu ada koordinator yang tukang ngepel, koordinator yang tukang masak, koordinator yang tukang ngambil pesanan. Mereka adalah title manajer, saya masih owner. Berarti owner itu adalah yang memiliki sebuah restorannya, terus yang manajer adalah yang mengelola di dalamnya. Waktu saya memiliki 2 cabang atau lebih, saya tetap owner dari brand saya, oke, si restoran chain saya. Terus saya punya kayak kepala cabang, senior manajernya kayak atau whatever gitu ya. Untuk cabang 1, cabang 2, cabang 3, di dalamnya dia masih ada manajer-manajer lain. Entah mengapa gitu ya, title kita itu product owner jadi entry level, terus harusnya tuh kalau menurut saya yang di atasnya itu adalah product owner manager gitu ya. Jadi dia role-nya product owner dan dia adalah manager. Cuma entah mengapa gitu, owner-nya tuh dihapus jadi product manager menjadi bosnya product owner gitu kan. Ini yang lucu gitu, dan di IT saya melihat bukan di IT sih, banyak yang saya nggak tahu yang di yang lain. Itu begitu gitu ya. Product owner manager, senior product owner, senior product manager. Apalagi yang dia bikin produk gitu ya. Tapi kalau kita melihatnya dia yang bukan membuat produk, jadi punya industri lain, terus dia membuat sebuah produk, maka product owner ini itu bisa jadi levelnya senior manager atau bahkan sampai director level. Jadi dibilang ini product owner-nya gitu. Nah, saya lebih suka yang tadi, yang itu, yang tidak membuat produk gitu ya. Karena apa? Product owner itu adalah role. It's not a position gitu ya. Title-mu tuh terserah mau apa gitu. Tapi kembali lagi ke spiritnya, product owner adalah orang yang memiliki produknya, dia memiliki ownership terhadap produk itu, dia tahu produk ini mau dibawa kemana. Makanya tugas dia adalah membuat release planning, dan kalau bisa mengeksekusikan sampai jadi. Dalam artinya bukan dia yang ngoding gitu ya, atau dia buat produk ya dia bisa panggil orang lain, tapi yes or no-nya itu dari dia. Nah, kembali ke yang tadi gitu ya, yang diceritakan antara produk roadmap dengan produk release. Saya bilangnya release planning lah ya, karena saya nggak familiar dengan istilah tetangga sebelah gitu. Nah, waktu dia ngomong produk roadmap, itu dia ngomongin fitur yang akan dibangun di dalam produknya. Tapi waktu kita ngomongin release planning, saya tadi bilang kan, saya bakal gampangnya gini deh, saya punya produk, 3 bulan lagi MVP saya launching, saya bakal pengen ada kalian bisa download di Play Store sama di App Store. Itu buat saya bikin dan selesai gitu ya, upload di Play Store, App Store, selesai perkara, tugas saya selesai, angkat tangan gitu ya. Tapi emang kalau udah di-upload terus nggak ada yang pakai gitu, terus nggak ada yang terima masukan, ini nanti ada komplain, begitu dibilang, kok gue nggak bisa install, error gitu. Mau kita juga gitu yang jawab, ya ingat guys, tangan kita 2, bukan tangan kita ada 100 gitu ya.
Jadi kita mesti siap-siap. Nah, siap-siapnya ini harus woro-woro ke berbagai divisi. Nah, ini pengalaman saya as yang tadi ya title-nya product manager or whatever itu gitu ya. Itu nggak mungkin kita cuma ngomong di product team dan development team. Bullshit gitu ya. Itu ngomong sama siapa? Ada marketing, legal, procurement, finance, accounting, ya ada yang masuk juga gitu ya. Tadi communications, ngomong sama CEO gitu ya, top management, itu harus diomongin gitu ya, kapan mau launchingnya. Kebayang kan teman-teman tangannya cuma 2, tapi ngerjain 10 pekerjaan sekaligus, gajinya 1 gitu ya. Jadinya kan kita bingung gitu. Again, back to prioritization, dan nomor semuanya adalah top priority. Kita perlu tangan orang lain untuk membantu kita mengerjakan ini. Gitu, Om Adit, Om Ismanto. Menjawab nggak? Ya, menjawab Mas. Kalau secara ini lebih besar rilis ya Om ya, secara ukuran ini ya. Maksudnya lebih global rilis ya, karena banyak stakeholder yang terlibat gitu ya, buat mengkomunikasikan ke banyak stakeholder ya. Kalau yang view-nya produk beda roadmap, Om. View-nya beda Om. Jadi iya, kalau produk roadmap itu on the product. Kacamata kita tuh ke produk, kita mau bikin apa. Oke, itu urusannya product owner, selesai perkara. Tapi waktu itu mau di-approve apa enggak, itu kan perlu banyak departemen lain ya. Mereka siap atau enggak gitu kan. Jadi jangan bilang release planning itu keluar dari product owner semata. Nggak bisa Om, konsensus ini. Gitu kan. Kita bilang tanggal 1 April mau launching di Google Map, belinya aja procurement-nya nunggu 60 hari. Gimana mau launching Om kalau kayak gitu kan. Jadi ada yang departemen terkait gitu. Makanya ketika nanti turunannya gitu kan, pertama product roadmap, release planning, terus balik ke iteration to sprint planning lah ya, kita ngomongnya kan, bikin backlog-nya tuh. Backlog itu jangan cuma ditulisin functional requirement yang buat produknya. Masukin juga tuh sama departemen-departemen lain, seharusnya gitu ya Om. Tapi biasanya ketika udah kita masukin gitu, terus departemen lain, saya nggak ngerti tuh, pakai tools-tools kalian, pakai Excel apaan sih, banyak banget yang saya nggak ngerti. Ya udahlah, kita jadi jira admin ya Om. Jadi lebih baiknya tuh ditulisin gitu ya, supaya apa, kita tahu gitu, ini itu ada pekerjaan, to-do list-nya tuh apa aja. Kalau nggak lupa kan, kebiasaan kita gitu ya, kebanyakan yang diingat, lupanya sering gitu. Gimana Om Adit? Oke Om, siap. Ada. Oke, yang lain mungkin ada yang mau menambahkan? Oh, Matar udah siap-siap nyaut nih kayaknya nih. Monggo Om. Oh enggak, oke. Lanjut. Oke, siap. Seru-seru Mas. Oke, lanjut ke Om Ernest lagi. Kalau model sprint gitu, gue kebayang proposalnya gimana. Oh, tadi ini udah kita bahas. Oh, itu jawaban itu, Om. Oke. Ini. Oke, lanjut Om Iit. Cara menentukan besaran story point dasarnya apa? Nah, Om, ini dasarnya apa sama ngomongin Fibonacci ini sama kayak ngomongin sapi sama kambing. Beda, Om. Kalau Fibonacci itu masalah angkanya gitu ya, kesepakatannya. Tapi kalau ngomongin dasarnya, ini teori gitu ya, itu ngomongin effort katanya. Nah, jujur saya mengalami hal yang sama. Ketika kita ngomongin by effort, ya antara satu developer dan developer lain kalau udah pernah kerja bareng mendingan gitu. Tapi begitu enggak, banyak yang bilang itu udah kita pakai satuan mengerjakannya berapa jam gitu ya. Dan yang lebih gilanya, 1 SP itu sama dengan 1 jam pengerjaan. Ini saya langsung tepuk jidat loh, karena mendengarnya seperti ini kamus dari mana? Kasihan gitu soalnya gitu ya. Jangan. Mas. Ya Om. Mas, itu memang ini story point ini membingungkan ya. Sehingga banyak yang menggunakan satuan waktu. Itu sangat fatal sih menggunakan satuan waktu. Kalau satu waktunya terbatas jadi kan. Berarti setiap satu sprint berarti waktu orang kerja sehari 8 jam kali 10 hari kerja 80 jam. Jadi praktis nanti story point-nya ya 80, nggak boleh lebih. Padahal kita harus tahu agile itu continuous improvement, setiap iteration getting better. Supposed to be setiap sprint akan naik story point-nya atau velocity-nya.
Gitu. Nah sekarang kalau kita bikin story point waktu, ya nggak mungkin bisa naik. Kan gitu. Iya, udah dipatokin. Jamnya kan 80 jam seminggu, gimana mau naik? Gitu. Jadi itu sangat-sangat cara instan menggunakan satu waktu, efeknya besar pakai waktu. Gitu. Jadi kalau mau tanggapin Om, ada yang gila sih. Jadi dia memaksakan pakai waktu gitu ya dengan pemahamannya dia. Terus nyerang gini loh. Kalian itu kerja 40 jam seminggu. Masa kalian cuma beres 10 story point? Wah, cepet jidat lagi tuh saya. Itu kebayangkan developer udah kerja banting tulang, terus misalkan dia mentok nggak ngerti gimana ngerjainnya, explore sana sini, terus jadinya 10 story point, terus dianggapnya dia hanya kerja 10 jam, sisa berapa hari lainnya itu dia mungkin tidur-tiduran atau kayak gimana, fatal. Itu langsung motivasinya turun, terjun payung itu. Dan akhirnya apa kalau udah motivasinya baik, ini udah ngomongin leadership, personal touch, wah lebih chaos lah bener ini tuh. Gitu Om, back to you. Masih mute Om Atar? Ya, mungkin gue tunjukin kali ya mengenai story point. Ini real case juga, cuma nama perusahaannya mesti gue hapus dulu ya. Jadi siap. tunggu sebentar ya. Nah, jadi gue megang yang BUMN, tapi again gue nggak boleh reveal namanya apa. Nah, ini gue coba buka ya, share screen. Oke. Kelihatan ya? Ini jadi ABCD aja lah namanya. Jadi ini hasil kita menjalankan 3 sprint. Satu squad sudah berjalan, atau satu tim agile sudah berjalan. Sprint simulation pilih backlog item yang tujuannya bukan mendapatkan keberhasilan dari penyelesaian si backlog item, tapi experience again ya, sprint simulation itu experience gitu. Dan mereka memilih 2 backlog item. Satu backlog item story point-nya gede, satu kecil, biar comparable-nya lebih kebayang gitu. Nah, caranya bagaimana tuh story point? Tadi mungkin pertanyaannya gitu ya. Nah, kalau gue biasanya nggak menggunakan Fibonacci, Om Iit. Karena 2 kali ngejelasin kenapa harus pakai Fibonacci. Jadi kurang obvious. Jadi daripada pakai Fibonacci, gue menggunakan 1/10. Gitu. Teknik yang dipakai ya planning poker. Gitu. Jadi nanti user story dibuka. Oke. 1 gampang banget nih, effortnya 10 gampang, susah banget. Ya udah nanti masing-masing pakai Zoom, tekan enter bareng-bareng berapa story point untuk effort mengerjakan salah satu user story ini. Ada yang ngasih 2, ada yang ngasih 8, nanti mereka yang ngasih outliersnya yang jaraknya berjauhan ya saling cerita gitu, tanpa debat. Kan kita sebagai fasilitator bilang bahwa ini kita nggak mendebatkan, kita mendengarkan saja gitu. Kemudian mereka sudah jelasin iterasi kedua dari play poker, angkanya udah mulai ngerucut, tapi nggak akan pernah bisa angkanya sama semua, tuh nggak mungkin. Gitu. Yang dilakukan adalah voting, yang paling banyak ngasih angka sekian, itu yang jadi dasar untuk penentuan story point. Ketika sudah dapat semua story point dari user story, kita komparasi lagi. Misalkan ada user story user story A dan user story B. User story A itu ada 8, user story B 4. Ya udah, konfirmasi kepada tim. Jadi ini yang 8 ini effortnya seperti 2 kali mengerjakan user story B ya. Iya, Mas Atar, kurang lebih lah. Oke, sip. Nah, itu gue bikin story point ketika sprint planning. Setelah sprint review, reestimasi lagi, bener nggak sih menurut kalian? User story A ini effortnya 8. Oh enggak Mas, ternyata 7. Oh ya kita perbaiki 7. Yang satu lagi 4. Oh enggak, ini ternyata 6 Mas Atar. Ya udah, 7 dan 6, jadi story point-nya kata 13. Nah, sebagai contoh nih di perusahaan A, ini yang BUMN ya, itu naik. Nah, bayangkan kalau story point-nya biasa waktu, ya nggak mungkin bisa. Gitu. Orang waktu kesatuannya 80 jam pasti nggak akan mungkin bisa lebih. Kalau story point itu memungkinkan. Sprint 3 kemarin kita jalan nih, hari Senin kemarin. Mereka ngambil 18 story point buat sprint 3. Yang mendesain siapa? Tim yang mendesain. BUMN loh. Jangan ingat banget tuh ya, sprint planning itu jangan sampai kita yang mendesain. Kita dalam artian fasilitator atau product owner-nya. Tuh. Dan you know what? Product owner-nya siapa? Direktur. Mantap. Di perusahaan B, product owner-nya apa posisinya? Komisaris.
Mantap. Komisaris BUMN. Gue bilang, lo ikut sprint planning, gue nggak mau tahu. Besok dia pasti ke site ya, kan ini perusahaan, ini ada site-nya banyak lah. Di jalan lo ikut sprint planning-nya, gue nggak mau tahu. Iya, jalan. Ya, makanya butuh komitmen. Nah, di oil and gas satu lagi, project saya sebagai agile coaching, product owner-nya kooperatif, tapi senior manager-nya kurang berjiwa agile mindset. Jadi effort saya di perusahaan yang oil and gas ya, bahkan itu 2 kali dibanding BUMN yang notabene katanya ya sangat top down ya. Nyatanya sih effortnya lebih kecil tuh biasa. Padahal squad-nya banyak banget. Gitu. Besok satu squad lagi untuk human capital. Gitu. Itu mungkin ya tambahan dari saya. Jadi masih saya nggak pakai Fibonacci karena effortnya 2 kali jelasin kenapa harus Fibonacci. Gitu. Ya, selera lah itu. Intinya it works gitu aja sih. Nggak usah terlalu teknik, nggak usah terlalu teoritis lah saya. Itu juga mau saya highlight juga tuh, Om Atar tuh menggunakan Flowtech gitu ya. Semuanya pakai Excel. Waktu kita voting pakai chat, pencet rame-rame gitu. Jujur kalau nyariin terus kita kadang membuat sendiri gitu ya. Ini cara pakainya kayak gimana. Belum lagi enak-enak pakai terus pop up gitu ya, tolong bayar kalau mau lebih jos gitu kan. Nah, itu yang paling gampang apa? Ini ngomongin Google Sheet gitu ya, bukan promosi. Itu tulis aja rame-rame di situ kan, itu juga bisa. Gitu. Jangan terlalu dipusingkan intinya ya. Agile itu yang penting apa, jalan aja gitu. Seru beneran. Gitu. Ini pertanyaan habis, teman-teman. Jadi kita undang aja siapapun yang mau bertanya, langsung open cam, langsung ngomong gitu lah. Kalau ketimpa-timpa nanti baru kita pilih-pilih gitu ya siapa yang mau nyamber. Ayo monggo. Mungkin nggak cuma bertanya, sharing pengalaman nih. Oh, iya. Gue yakin juga di sini banyak pengalaman gitu. Ada nih, saya gatel nih mau nyebut Bang Riki nih sebenarnya. Riki Marbun. Oke, ayo Om. Bang Riki nih, dia luar biasa nih. Agile-nya nih. Sehat Bang Riki? Sehat Mas Atar. Oh, siap. Gimana? Cerita-cerita lah. Gimana kemarin proyeknya yang waktu itu kita di podcast? Cerita-cerita. Oke. Ya, mungkin share ini mau bahas. Jadi kayak dulu tuh awal Januari tahun lalu ya, kita lagi coba gimana sih, karena gini, ini aku ngerjain suatu implementasi produk baru ya di company, ke klien juga. Nah, kebetulan kliennya ini juga bidang pemerintahan gitu. Jadi kita ekspektasinya kayak tadi kata Mas Atar mungkin akan lebih kaku ya gitu ya. Lebih kaku, top down. Nah, tapi entah kenapa memang kebetulan si kliennya ini somehow untuk yang ini tuh agak sedikit lentur ya gitu. Jadi kita surprisingly ini juga gitu, kaget juga. Nah, jadi kita mau implement produk baru ini. Nah, namanya juga produk baru ya. Dia ini masih banyak bug-nya lah gitu, bug issue. Nah, terus aku tuh belum familiar sama dunia agile sebenarnya awal tahun lalu tuh. Itu baru diajak sama Mas Atar, ayo kita ini bikin studi grup agile Nesia gitu kan gitu. Nah, jadi menarik nih apa nih gitu. Padahal di pikiran waktu itu udah mumet tuh soal project ini gitu kan, karena banyak banget isunya, terus pakai metode waterfall gitu kan. Pokoknya tanggal sekian harus udah terimplementasi sekian banyak gitu. Nah, cuman kayaknya nggak mungkin gitu, karena begitu kita nemu isu itu takes time. Kita harus lempar lagi isu itu ke headquarter, tolong dong dibenerin, tolong dong di follow up gitu kan. Nah, akhirnya kayaknya harus coba approach pakai agile ini gitu. Dan syukurnya waktu itu nangkep banget yang diajarin Mas Atar gitu kan. Semua, walaupun bidangku itu, walaupun ini termasuk software ya, produknya ya, cuman bidangku oil and gas dan sama sekali nggak pernah touch base ke yang namanya software. Istilah-istilahnya juga IT banget gitu kan ya.
apa ini extreme programming, apa ini gitu kan. Tapi kita coba pilih yang intinya gini, pilih yang paling simple dulu lah, yang paling bisa dimengerti oleh tim juga gitu. Yaitu kayak mungkin Scrum atau Kanban gitu yang secara awamnya itu masih bisa diikutin lah oleh orang-orang yang bukan programmer gitu. Nah, jadi memang itu bisa dibilang adaptive planning juga kali ya mungkin ya, Om Bas atau Mas Atar ya, karena kita udah lihat ini kayaknya nggak bisa work out nih pakai waterfall, kita coba di hybrid gitu dengan metode agile. Nah, akhirnya ternyata mungkin karena prinsipnya agile itu juga simplicity gitu ya, mungkin jadi ditangkap dengan baik oleh tim dan mereka juga malah semangat gitu. Betul kata tadi Om Bas gitu. Agile tuh menarik gitu, jalanin aja gitu kan. Itu fun lah pokoknya. Dan kalau kita memang benar dan spirit kita juga benar-benar walk the talk gitu ya. Walk the talk itu semua tim akan on board gitu dan juga go along gitu, dan akhirnya proyeknya sukses, 10%, 1000% improvement gitu ya, term of process atau 10 kali lipat, dan bisa terimplement dengan baik, case study juga dipublish gitu, juga internally itu di appreciate. Dan uniknya Mas Atar, tadi baru baca newsletter nih bulan Februari di internal ya. Dan jadi dari internal itu, dari headquarter Global PMO mencoba menerapkan konsep agile ini gitu untuk proyek-proyek yang serupa implementasi gitu ya, implementasi produk. Pokoknya jadi produk-produk, pokoknya kalau implementasi produk ini harus pakai konsep agile. Wah, jadi tadi barusan saya baca tadi. Jadi nanti organisasi strukturnya begini, nanti jadi pakai metode Scrum, dilihat tuh iteratifnya, dipasang di newsletter itu si metode atau snapshot si Scrum. Wah, menarik nih. Akhirnya organisasi coba pick up istilahnya yang aku pernah introduce gitu. Jadi kita lihatlah. Luar biasa loh itu komitmen dari Keren, manajemennya ya. Mas Riki. Saya Mantap. juga sampai merinding. Wah, lumayan nih. Kita lihat lah. Gitu, Om Bas. Nah, itu back to ini ya, pertanyaan pertama dari Om Atar. Kenapa sih kita sebutnya adaptif? Mungkin tadi Ricky bisa bikin ini ya, kesimpulan gitulah atau apa gitu. Kenapa namanya adaptive planning, Om? Kenapa adaptif? Ya, kalau dari caseku ya, Mas ya, mungkin ya karena kita mencoba menjawab tantangan gitu, dan mencoba challenge yang belum pernah kita hadapin sebelumnya. It is new gitu buat kami gitu kan ya. Jadi kita harus beradaptasi, dan beradaptasinya itu juga nggak bisa sekedar asal-asalan gitu. Jadi memang harus di-plan juga gitu kan. Jadi kita juga beradaptasi, tapi gimana sih cara adaptasi yang baik gitu kan. Nah, makanya aku itu juga harus ikutin kursusnya Mas Atar, ikutin ambil sertifikasinya. Jadi konsep yang kita bawa ke tim itu nggak dalam tanda kutip omong kosong gitu. It's based on something gitu. Jadi adaptive planning memang. Mungkin gitu Om Bas. Oke, mantap nih. Jadi itu ya highlight-nya, adaptif, kita nggak tahu, kita mau coba dulu. Syukur-syukur cobaan pertama Josh gitu ya berarti hoki itu. Ya kan? Terus yang kedua tadi saya seneng banget gitu ya, harus ada planning-nya. Planning itu ya. Kalau agile tanpa planning, udahlah. Itu namanya cowboy aja deh. Mas bukti agile tuh sangat mengedepankan planning sebenarnya apa coba? Oh ya itu kan ada apa sih? Event pertama agile apa? Iya, sprint planning. Jadi kalau ada orang yang bilang agile nggak ada planning, loh ada sprint planning kok. Jitak gitu. Kurang apa lagi bukti itu. Itu juga katanya teorinya, secara teori jam planning kita itu lebih banyak loh daripada di prediktif kan ya. Ya, planning upfront. Ya. Dan itu kalau saya mengamati juga, some of the developers tuh
males gitu ya. Ini ngapain sih? 2 minggu sekali 4 jam ngomongin ngalor ngidul. Tapi itu perlu gitu. Kalau itu nggak ada, ya kalian mau ngerjain apa gitu 2 minggu ke depan. Ya. Moga-moga developer teman-teman semua canggih-canggih gitu ya dan mengerti. Jujur saya masih mengalami kesulitan juga gitu ya. Bagaimana membawa spirit, especially Indonesian developer gitu ya. Saya punya tim di India, itu langit dan bumi lah. Mereka tuh benar-benar bisa, ya udah sok kita datang di stand up yang mau kayak gini, sprint planning juga bilang ada kendala, oke saya nggak bisa langsung jawab, nanti ketemunya apa? Saya kembali lagi besok, saya kasih dengan coba ya ada ketemu apa gitu. Mereka tuh sangat antusias gitu untuk menjalankan produknya. Yang kita unfortunately kalau nggak disuruh saya nggak ya udahlah. Saya tunggu dikasih aja gitu, saya baru kerjain. Kalau ditanya, saya baru jawab, oh ini menurut saya sekian. Ya, itu masih berat ya untuk menjalankan agile sepenuhnya. Hopefully lah di teman-teman nggak ada yang seperti itu, karena udah di-coach dengan baik. Pak Salani mungkin ada wejangan, Pak. Halo, Om Mas. Ya, Om Matar. Gimana? Ya, tadi saya mau manggil Pak Salani. Mungkin ada wejangan. Oh iya nih, Pak Salani mana nih? Nggak kedengeran suaranya nih. Nyimak. Makasih Pak Salani. Kita butuh wejangan Pak, kadang-kadang. Bukan kadang-kadang, sering Pak, kita butuh wejangan ini. Butuh dinasehatin nih, biar nggak terlalu cowboy bro. Oke, nanti kalau ada wejangan langsung aja Pak, disunduh. Terima kasih. Ini ada ya tadi ngaku terlambat. Malam, Akbar Aswir. Ya, malam om-om semua dan kakak semua. Soalnya ada Mbak Niken juga. Ya, gue sih baru datang, jadi nyimak aja dulu. Jadi juga nggak nyambung tadi Om Riki kita lagi ngomongin apa gitu. Iya. Tapi tadi menarik juga bahwa gue teh manggilnya Bastian apa Bas apa sih? Bas aja. Bas aja, oke. Bas. Tadi kan menceritain beda bumi langitnya gitu antara developer di India sama di Indonesia. Ini kan terkait dengan engagement-nya mereka, terkait dengan how proaktifnya mereka. Walaupun sebenarnya dalam konteks lokasi teh jauh banget kan lu sama mereka kan gitu. Yes. Sedangkan yang developer di Indonesia bisa jadi cuma beda meja doang atau beda lantai gitu. Betul. Kira-kira apa sih yang nyebabin itu menurut teman-temannya sendiri nih? Jadi kalau misalnya ini udah jadi pembahasan gitu. Kenapa sih beda banget engagement-nya itu? Dan karena kalau yang gue tangguh kan lu mau pakai Kanban, mau pakai Scrum, mau pakai apapun metode agile yang itu, tingkat kematangan tim itu sesuatu yang menjadi prerequisite, sesuatu yang menjadi kewajiban untuk ada kalau mau penerapan agile practice-nya sukses. Nah, sekarang tapi masalahnya engagement tim setidaknya apa yang dialami sama Om Bas sama teman-teman yang lain juga bahwa ternyata developer di Indonesia masih kurang engage nih gitu. Nah, kira-kira apa sih yang nyebabin itu dan apa nih yang kita bisa lakukan supaya engagement-nya bisa naik, setidaknya bisa sama dengan yang di India deh gitu. Walaupun jangan jauh-jauh kita ngomongin yang di Eropa sama yang di US dulu, tapi yang dengan India aja dulu. Gitu. Jadi gue malah nanya balik nih sebenarnya. Oke. Yuk, ada yang mau nyundul nggak, teman-teman? Mungkin sharing dikit kali ya, Om Bas ya. Mungkin dari pengalaman waktu mengimplement agile gitu ya ke tim, yang mana sebenarnya ada waktu awal implement itu juga sempat tanya ke tim, ada yang pernah pakai nggak nih agile gitu kan. Terus uniknya itu ada satu orang bilang, ini bukan tim developer ya, ada satu orang bilang, oh iya pernah Mas, saya pernah lihat waktu dia sebelum di company-ku dia di K3S lah,
operator migas gitu lah ya. Terus sempat di government juga kalau nggak salah, proyekan gitu. Jadi dia bilang gini, oh pernah biasanya sih yang pakai ini tuh gagal. Baru pertama di intro terus bilang kayak gitu kan. Oke, terus aku jadi mikir, oke, kita coba dulu deh, kita coba dulu. Mungkin karena aku ada feeling gitu, mungkin penerapannya itu mungkin jadi kadang gini, kadang orang mikir agile itu pokoknya cepet gitu kan. Padahal mungkin yang ada manifesto, ada prinsipal itu mungkin yang perlu kita tanamkan dulu gitu, nggak cuma main cepat aja gitu kan. Oke, habis itu aku meng-quote ya kata-kata atau thing yang pernah Mas Atar bilang waktu studi grup tuh, servant leadership. Aku coba implement itu di project ini, gimana sebagai seorang project manager, I'm becoming the servant leader atau mengusung servant leadership. Jadi intinya pertama mereka harus, kalau ada pertanyaan, ada unek-unek, harus kita tampung dulu gitu. Kita tampung apa yang kita bisa bantu. Nah, dari situ dengan adanya Scrum tiap hari, mereka ngeliat, oh ini kayak beda nih gitu, kayak saya didengerin nih kayaknya gitu kan. Nah setelah didengerin, kita take it seriously, kita lempar, kita inisiatif, oh ada pertanyaan apa sini, gue bantu sampaikan ke tim developer pusat. Habis itu jadi habit, dan akhirnya ngalir aja gitu, dan mereka akhirnya yang bahkan lebih inisiatif. Kadang kalau aku pernah cerita waktu itu Mas Atar pas podcast, ini tim bahkan yang datang duluan pas meeting gitu, nunggu mana nih Bos Ricky gitu kan, kayak waduh sampai nggak enak gitu, padahal telat-telat setengah menit gitu kan. Jadi mungkin bisa mulai dari servant leadership itu mungkin ya, itu Om Bas. Servant leadership ya, itu jos banget. Oke Om Atar, hati-hati di jalan. Oke, ya. Tadi itu ya, Om Atar juga bilang etos kerja, terus saya setuju Om Akbar. Ini budaya kita ya. Jadi kita tuh somehow saya mengingat zaman-zaman kuliah. Anak yang aktif menjawab pertanyaan dosen itu biasanya dicemooh, cari nilai ya. Akhirnya tuh males gitu kita kalau ngomong duluan. Dan ke bawah ke tempat kerja. Atau kalau nggak usah jauh-jauh mungkin dari SD mungkin ya. Kalau kita lihat anak-anak kita, teman-teman atau gurunya nanya gitu ya, yuk siapa yang bisa menjawab soal ini? Steven angkat tangan, Steven langsung dicemooh, sok cari muka. Kasihan banget itu beneran deh. Padahal itu memang bisa gitu kan. Terus kenapa kita harus menyalahkan yang seperti itu? Nah itu yang sulit ya menurut saya ya untuk memperbaikinya. Tapi again, ketika udah menjadi servant leader, ya itu kan ada lead by example. Kita as the Scrum Master or the project manager, whatever lah the name, kita menunjukkan bahwa itu safe place. Kamu kalau memang bisa silahkan kita dengarkan. Ya moga-moga bisa menumbuhkan semangat untuk gaspol gitu ya buat timnya. Tapi kalau kagak, mungkin itu dari pendidikan dari kecil. Teman-teman kita lah, itu kalau ada yang jawab jangan dicemooh gitu. Kasihan banget sih. Oh oke, Om Asmar, kuliah online. Kenapa nih Om? Boleh ini nggak? Boleh cerita? Iya sekarang apalagi ya Om ya dengan kuliah online ini ya. Yang saya ada pengalaman sih, mereka susah gitu. Kita nggak tahu mereka tuh lagi ngeliat tim kita apa enggak gitu kan, lagi fokus ke kita apa enggak. Jadi saya juga khawatir nih 2-3 tahun lagi gimana generasi kita kan kalau misalnya kayak gini kita punya calon-calon developer itu seperti apa nih. Gitu sih Om. Nah ini juga jadi menarik gitu ya. Kalau di kuliah online, Om Asmar, itu kalau kita misalkan dosen gitu ya, kita sebagai dosen bertanya, itu kalau ada yang jawab terus bakal dicemooh atau kayak gitu nggak sih? Kalau di kuliah online sekarang? Enggak sih, enggak.
Nggak ada. Itu kan cuman self belief aja gitu. Self belief. Iya, self limiting belief aja gitu. Ya, kalau saya sebagai mahasiswa, apalagi sekarang lagi sekolah lagi gitu, bodoh amat saya mah kalau ada yang nganggap saya cari muka atau segala macam ya, kan saya belajar gitu. Saya udah bayar iya, gitu. Udah bayar gue sama juga amat gitu. Sama juga saya juga sebagai dosen bodo amat kan dia mau bayar dengerin kita apa enggak. Cuman kan ya saya merasa sia-sia aja gitu suara saya. Suara dan waktu gitu ya. Udah cerita capek-capek gak ada yang denger. Dapat ini ya, dapat kompensasi mungkin dari kampus ya. Gitu sih Mas. Nah, Omar mungkin kalau nggak mau capek ngomong, pakai text to speech aja, ditulis teksnya apa yang dibahas, biar suara yang soalnya play, nah itu lebih ada canggih. yang ngawasin dari admisinya, Mas. Oh. Jadi ya, di monitor gitu, tiap berapa menit sekali di monitor. Kadang-kadang saya pakai LinkedIn Learning, saya tampilnya LinkedIn Learning. Cuman kan nggak selamanya begitu kan. Iya. Apalagi kuliah online tuh, aduh, challenge-nya dahsyat ya. Iya, betul. Ya, saya sih nggak masalah. Saya enak di rumah kan, nggak harus ke kampus. Tinggal ngajarin aja gitu. Cuman kan output yang dihasilkan seperti apa, kita nggak tahu nih. Gitu sih, Mas. Setuju ya. Challenging-nya di situ. Ketahuannya nanti nih, 5 tahun lagi dari sekarang kelihatannya. Ketika mereka udah mulai masuk ke dunia kerja, moga-moga gitu ya, mereka itu jadi yang lebih berani mengungkapkan gitu ya. Betul. Nggak ngerti agile gitu. Berarti tadi yang gue tangkap dari jawabannya Mas Liki sama Mas Bas adalah untuk konteks tadi itu leadership-nya ya. Yang untuk membantu membangun engagement itu justru start dari leadership ya. Iya, kalau ini agak berisik, baru hujan di tempat saya. Ya kalau dari saya kan ada 2 ya. Satu dari komandannya, mereka itu harus servant leader, lead by example lah, kasih contoh atau kasih jaminan bahwa di sini itu ya kalian nggak akan dicemoohkan di zaman belajar. Terus yang kedua ya si anak-anaknya sendiri juga harus memiliki ya lu kerja di sini please deliver something gitu, jangan cuma nunggu ditanya baru bilang oke, gue mau ngasih ABCDE seperti itu. Oke. Siap, makasih. Tapi asli Om, saya juga mengalami kesulitan itu untuk orang-orang developer yang saya bilangnya sih kerja dari gua gitu ya. Oke datang, dikasih kerjaan terus dia ngilang, terus tiba-tiba beres. Saya bohwat itu, tapi dia kayak gitu Om. Mungkin nggak juga ya kalau kita bandingin India sama Indonesia itu dikarenakan India itu orangnya jauh lebih banyak dibandingkan dibandingkan Indonesia gitu. Jadinya yang membuat mungkin ya tingkat pengangguran di sana tuh lebih tinggi. Karena kalau tingkat pengangguran lebih tinggi, jadinya mereka lebih appreciate dengan pekerjaan yang mereka punya. Karena gue sambil iseng-iseng buka data, ternyata memang tingkat pengangguran di India ini kalau gue nggak salah lihat, jadi ini 9%. Tingkat enggak. Tahun 2020 tuh tingkat pengangguran Indonesia 7%, India 7%. India 7%, sedangkan Indonesia itu data tahun 2021 6%, 6,49%. Jadi walaupun bedanya 0,5% lebih dikit, tapi tetap kan 0,5% itu kan 0,5%-nya India sama 0,5%-nya Indonesia beda jauh. India itu udah 1 miliar lebih orangnya gitu kan. Jadi di sana India itu setengahnya populasi kita. Bisa jadi gitu kan. Jadi kasarnya di sana kalau misalnya dia udah dapat kerjaan ya dia akan appreciate dengan kerjaan tersebut, apalagi pekerjaan yang di perusahaan yang bagus, yang multinasional, apalagi mungkin yang tadi Om Bas kalau sudah ada developer dari India kerjasama dengan Indonesia berarti kan perusahaannya multinational company, which is a good job dan pays well, ya kan. Ya mungkin mereka akan mempertahankan itu gitu, lebih appreciate dengan kerjaannya. Sedangkan di Indonesia relatively
mungkin lebih gampang gitu. Mungkin ya gitu. Itu bisa jadi impact juga nggak sih kalau menurut teman-teman? Menurutku sih bisa Om. Jadi mereka kan punya semangat kompetisi yang tinggi. Sedangkan di kita ya gitulah ya. Kompetisi itu pasti nggak tahu tuh. Dianggap serius apa kagak gitu sebenarnya. Ya. Setuju Om. Oke, terima kasih. Ini jadi terlalu dominasi. Om Pasala nih malah diem-diem aja nih. Pasala nih. Ya lanjut Om. Terima kasih, Pak Akbar. Oke guys, mungkin kita buka satu pertanyaan terakhir. Ada yang mau ini nggak apa? Bahas satu topik lagi sebelum kita tutup. Nah, kan ini kelihatan kan? Ini kalau kita jadi developer, kita tim developer yang nunggu dipanggil dulu nih baru nyambur. Ya baik guys, tolong jangan ya guys. Halo, Om Bas. Ya, Om Didik. Ini kalau kesempatan terakhir buat refreshing juga deh pertanyaannya dari newbie ya. Yang di luar orang-orang PMP nih kayaknya. Jadi kebetulan tuh saya lagi mau ada project lah dalam waktu dekat ini ya. Nah, ini projectnya tuh bisa dibilang kayak side project sih, di luar dari pekerjaan utama saya. Nah, projectnya itu benar-benar karena masih mulai lah ya. Kita project ini dasarnya dikerjakannya itu awalnya misinya sosial. Cuman kita ngelihat kalau cuma jalan sosial doang, untuk fundingnya agak susah. Jadi kita mikir sosial, tapi ini ada base revenue-nya juga lah. Nah, kita mau buat sebuah produk, which is platform yang ngedukung pengurangan climate change. Baru 3 orang nih, istilah inisiatornya lah dari teman-teman. Dan kita bertiga itu sebenarnya nggak ada orang yang punya background untuk mengembangkan atau membuat sebuah produk baru. Nah, di sini tanyanya sangat basic sih. Dari tadi yang saya dengerin segala macam, saya sebenarnya udah dapat insight. Cuman untuk orang yang awam seperti saya ini ada masukan nggak sih kira-kira untuk startnya tuh lebih enak, terus nanti prosesnya lebih smooth, untuk minimalisasi errornya segala macam juga lebih kecil. Boleh nggak ada masukan nggak? Yang ada kepikiran Pak, bikin aja. Ya. Udah gitu aja Pak. Kepikiran apa bikin aja, udah beres. Kan udah nentuin kan siapa yang bakal pakai. Tanya, ini kalau ada produk kayak gini lu mau pakai apa enggak? Mau bayar nggak? Udah cukup Pak, sesimpel itu. Okay. Kalau udah bilang ada yang mau pakai, nah udah tuh. Udah ada validity-nya, ada yang mau pakai, itu bisa menjadi kebutuhan, gaskeun Pak. Jangan kasih kendor itu. Butuh gut ya kita tuh ya. Jalan terus, orang lain bilang, oh ya itu mah sampah lah, nggak guna, bodo amat, tutup aja. Oke. Ya, nggak. Tapi kalau udah duitnya kebakar terus ya mungkin perlu mikir ya Pak, jangan jalan terus gitu. Tapi untuk awal-awal hajar Pak. Percaya banyak, kalau saya bilang tuh ya banyak banget tuh setan-setan yang menghalangi cita-cita kita. Jadi kadang tutup kuping kanan kiri itu solusi yang terbaik dalam awal-awal merintis. Gitu. Yang lain mungkin teman-teman ada yang mau kasih masukan? Ini bagus banget pertanyaannya. Kalau kita mau bingung produk, mulainya dari mana? Maju langkah kaki, biasanya sih kalau saya ngomongnya tuh. Kalau nggak ambil kertas sama bolpen, tulis dulu. Kalau kata Tokopedia kan mulainya dulu. Iya benar-benar. Memang kalau mulai aja dulu, itu sih Om. Tapi kadang gue ada belajar kayak design thinking sama yang desain cara bikin gitu dulu. Sebenarnya kita wajib ngikutin aturan itu nggak sih? Kayak misalkan apa sih namanya istilahnya itu yang pemetaan itu namanya? Iya. Jadi gini, kalau ngikutin kayak gitu ya, wah nanti lu ada design thinking. Wah, gue belum ngerti financial. Wah, gue belum ngerti product management. Wah, gue belum ngerti customer engagement relationship. Gue belum ngerti. Banyak banget belum ngertinya. Padahal kalau kita belajar itu Om Akbar 2 tahun tiba-tiba bisa semua, tahu semua gitu ya Om.
Iya. Udah Jadi jalan. betul tadi kata Om Bas, jalan aja dulu. Start dengan baby step, start sesuatu fitur yang paling sederhana dulu yang orang mau pakai. Start dengan itu aja dulu. Sambil lihat ini memang validasi nggak nih idenya gitu. Orang pada mau bayar nggak gitu. Nanti kan akan bisa ngukur sendiri gitu. Yang dikhawatirkan justru kalau kita kebanyakan ngitung, ini paradoksnya ya. Paradoksnya makin banyak kita belajar, makin takut kita melangkah. Betul, setuju tuh. Ya, ini paradoksnya. Justru kalau kayak gini, sorry ya, ini bahasa gue kalau bisa gue ngobrol sama teman-teman gitu. Lu ikutin aja deh yang kalau digelodok, start aja langsung dulu buka toko nggak pakai mikir kan gitu. Itu sih gue kadang-kadang gitu. Sorry kalau kayak ini, tapi menurut gue kayak gitu, nggak usah kebanyakan ngitung. Ya ngitung perlu, ngitung wajib gitu. Tapi nggak usah kejauhan ngitungnya. Start aja dulu. Sorry Om Bas, gue nambahin aja. Ya nggak apa-apa, Pak. Itu mantap banget ya. Kalau kata anak Jaksel jangan overthinking, Mas Bas. Gaskeun aja ya pokoknya. Jangan overthinking. Ada cara lagi, satu lagi Om Didik yang lebih jos. Itu masuk komunitas terus tanya, ada yang mau bantuin gue bikin produk nggak? Beres Om. Siapa tahu ada yang mau, silakan hubungi Om Didik pesan sponsor gitu ya. Boleh. Nanti kalau memang konsepnya matang, ya kita ngobrol lagi lah. Nah, konsep, satu ini Om. Karena ini saya kan bukan kemarin ya, udah agak lama ngambil master. Kebetulan jurusannya Business Innovation Om. Ide itu jangan pernah takut untuk ditiru. Ceritain aja. Semakin banyak orang yang tahu ide Om, makin bagus. Karena makin banyak orang yang percaya ya. Satu lagi, membangun awareness sebelum produknya ada, itu bagus. Ya, setuju. Kalau ada yang niru gimana? Eksekusinya pasti lain Om. Setuju. Gak usah takut jadinya gitu ya. Yakin sama diri sendiri dulu. Itu. Setuju. Dan saya juga sebenarnya termasuk percaya bahwa ya ilmu itu memang untuk disebarkan gitu. Dan to be honest ya, ini di sini pun kami melakukannya itu modelnya copy and modification. Jadi kita ngelihat contoh di Europe kan terkait climate change ini udah lebih maju lah dibanding orang-orang Asia terutama ya. Jadi kita ngelihatnya ke sana sih. Itu yang kita lakukan sekarang. Mantap. Thank you. Mantap. Ini sebelum penutup, ada pertanyaan dari Om Iit, yang kalau saya anggurin kan kasihan gitu ya. Om Iit, Om, caranya buat forecasting time sama cost buat menyelesaikan backlog duit sama waktunya masih cukup gimana ya? Dan posisi project di akhir masih on time sama on budget. Ini antara waterfall sama agile jadi satu nih Om, kelihatannya kalau kayak gini. Kalau pertanyaannya Om Iit, ini mungkin lebih tepatnya tim waterfall ya. Jadi nggak compare kan. Apa tuh istilahnya S-curve ya. Kita bandingkan antara yang sudah dibuat, terus tanya ada plan value, actual cost, apalagi lah itu saya lupa itu rumus-rumusnya. S-curve Om intinya. Tapi kalau di dalam agile Om, kan tadi ya kita hitungnya main days kan. Ya lihat aja main days-nya sisa berapa Om. Terus sudahnya kalau udah mepet gitu ya, udah kelihatan pekerjaannya masih banyak, tawarin aja top up main days lagi mau nggak gitu. Kalau nggak ya udah nih kumpulin beres. Pekerjaan kita selesai sampai main days kita habis. Gitu Om Iit. Jangan dibuat susah kalau di agile Om. Oke, kasih Om Bas. Tapi ya again ya Om, belum semua orang melek dengan model kontrak seperti ini. Apalagi top manajemen ada yang khawatir. Ini kalau kayak gini kerjaan kita nggak kelar-kelar gitu. Kita nggak punya jaminan sprintnya beresnya kapan. Ya dibilangin biasanya ya, kamu beli 1000 main days harus beres dalam 6 bulan. Ini time dan cost kita kunci dalam project agile Om. Skopnya mau kerjain apa ya bikin aja lah gitu. Oke, itu mengakhiri pertanyaan terakhir. Ini sebelum kita bubar gitu ya teman-teman, izin kita open cam dan kita berfoto-foto ria dong. (15) berarti cukup sekali. Oke.
Ini masih gelap-gelapan, Om Osmar. Ini ada 3, Pak Anjar, Om Iit, Pak Sarani. Mungkin mau dinyalakan. Nah, mantap. Oke. Gaya terbaik teman-teman ya. Oke. 3, 2, 1, cheers. Oke, sekali aja cukup ya guys. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Terima kasih Mas Bas. Terima kasih Mas Bas. Teman-teman. Terima kasih Om Bas. Jangan ke Thank saya. you Om semuanya. Ini dari kita untuk kita guys. Jangan ke saya, bukan ke saya buat ini. Kita semua. Thank you semuanya. Ya. Thank you. Kalau ini seru, kita akan buka war room berikutnya. Dan kalau misalkan datang lagi gitu ya, bawa dengan tema pertanyaan yang kita bakal sundur rame-rame. This is a good opportunity. Oke, terima kasih Mas Salani. Terima kasih Mas Salani. Terima kasih mentor-mentor semua. Dadah.